Wabarakatuh, welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan nge-review nih salah satu pinjaman online yang menurut saya ini semakin dari tahun ke tahun semakin the best, yang banyak sekali dicari oleh orang-orang di luar. Dan selain itu juga pinjaman online ini udah berizin OJK dan juga udah aman dan juga udah diawasi oleh OJK dan juga termasuk ke dalam anggota AFPI dan tentunya sangat aman untuk teman-teman gunakan. Nah, kita langsung aja, namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? To my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kali ini saya akan nge-review salah satu pinjaman online yang terfavorit di saya, yang sering banget saya gunakan dari tahun 2020. Nah, itu adalah 360 kredi. Nah, untuk 360 kredi ini dibawa PT Inovasi Terdepan Nusantara. Nah, sekarang di 360 kredi ini bisa kita ajukan dengan limit maksimal adalah 80 juta rupiah. Waktu zaman saya dulu di 360 kredi ini maksimal kita pinjam hanya boleh 5 juta aja. Nah, mungkin seiring dengan bertambahnya waktu dan juga banyak sekali teman-teman di luar sana yang membutuhkan dana apalagi untuk modal usaha. Nah, 360 kredi ini hadir dengan limit yang lebih tinggi lagi, yaitu 80 juta rupiah. Tentunya dengan tenor yang sangat panjang juga sampai dengan 12 bulan, tentunya dengan bunga yang sangat rendah dan juga nyicilnya pun juga mudah. Nah, di sini untuk teman-teman jika tertarik untuk mengajukan di 360 kredi, ada 3 langkah yang harus teman-teman lakukan, yaitu mengunduh aplikasinya, kemudian meregistrasi, kemudian baru kita mengaktifkan pinjaman kita sesuai dengan limit yang tersedia ataupun sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini syaratnya hanya KTP aja, hampir sama semua ya di pinjaman online. Untuk persyaratannya juga hanya KTP aja. Dan tentunya ini sudah berizin OJK dan juga sudah terdaftar di OJK, jadi sangat aman untuk teman-teman gunakan. Jadi nggak perlu khawatir lagi akan data kita disebar. Dan juga ini untuk teman-teman yang udah pernah galbay, banyak yang nanya ke saya apakah bisa diterima atau tidak pinjaman saya gitu ya. Nah, sebenarnya untuk di 360 kredi ini karena dia merupakan pinjaman online yang sudah berizin OJK, jika teman-teman galbay di pinjaman online OJK tentu akan susah untuk di ACC-nya. Namun jika teman-teman galbay di pinjaman online yang ilegal, nah kemungkinan besar ketika teman-teman pengajuan di 360 kredi kemungkinan besar pasti akan di ACC. Nah, untuk bunganya juga sangat rendah, mulai dari 0,3% per hari. Jadi tergantung limit pinjaman kita, tergantung dari tenor yang kita pilih. Nah, di sini juga udah sesuai standar peraturannya karena di sini teman-teman mengajukan di 360 kredi yang udah terdaftar dan juga udah berizin OJK. Nah, untuk teman-teman yang udah pengajuan, untuk pembayarannya pun juga sangat praktis. Pembayarannya hanya di dalam aplikasi, bukan melalui link yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi biasakan membayar pinjaman itu melalui aplikasi yang tersedia. Nah, di sini ada berbagai layanan yang bisa teman-teman hubungi jika misalkan teman-teman ada pertanyaan berkaitan dengan pengajuan ataupun pinjaman atau informasi lain yang masih ada kaitannya dengan 360 kredi. Lanjut, bagaimana cara pengajuan di 360 kredi. Nah, untuk pengajuannya kita balik lagi ke Play Store. Silakan teman-teman download aplikasi Play Store, silakan cari 360 kredi yang terbaru ya aplikasinya. Silakan di-download. Nah, tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, jika udah selesai, silakan teman-teman buka aplikasinya. Di sini ada juga informasi mengenai mengenai 360 kredi dan juga ada beberapa kejutan khusus untuk teman-teman. Jadi dapat teman-teman cek di aplikasinya. Nah, di sini untuk teman-teman pemula ini bisa langsung mendapatkan pinjaman hingga 20 juta rupiah. Walaupun di informasinya kita bisa mengajukan maksimal 80 juta, mungkin ya ini bagi teman-teman pemula hanya diberikan senilai 20 juta rupiah. Dan nanti ketika teman-teman memiliki nilai kredit yang baik, nanti akan
naik hingga 80 juta rupiah. Nah, yang harus teman-teman siapkan terlebih dahulu yaitu adalah nomor handphone yang aktif, kemudian KTP, kemudian ada informasi-informasi yang akan teman-teman isi. Informasi itu nanti berkaitan dengan data-data pribadi kita, data pekerjaan, dan juga data nomor rekening. Jadi silakan dicari dulu nomor rekeningnya yang sesuai dengan KTP kita. Di sini ya, sebelum kita memulai pengajuan, setelah proses kita menginstal aplikasi, kita akan dilanjutkan untuk membuat akun kita. Jadi silakan gunakan nomor handphone, silakan teman-teman ketik di bagian kolom yang udah disediakan, silakan diketik nomor handphone kita, dan ingat nanti ada berupa kode OTP-nya yang akan mereka kirim ke nomor yang sudah kita daftarkan untuk mengaktifasi akun 360 kredit kita. Lanjut untuk proses pengisian data dan informasi. Nah, yang pertama yang harus kita isi yaitu adalah informasi pribadi. Nah, informasi pribadi ini menyangkut dalam ada foto KTP. Jadi silakan teman-teman upload foto KTP-nya, kemudian nanti akan keluar ya identitas kita jika kita mengambil foto KTP dengan benar, dan jika udah benar, pencahayaannya cukup dan tidak blur, maka nanti akan tersistem secara otomatis akan keluar data-data kita sesuai dengan nick yang ada di KTP yang udah kita upload tadi. Nah, jika udah benar, teman-teman bisa melanjutkan untuk pengisian data pekerjaan. Untuk data pekerjaan ini juga sangat sensitif sekali. Ini yang merupakan faktor penentu apakah kita layak diberi pinjaman atau tidak. Nah, di sini mereka bisa melihat kita bekerja di mana, kita bagian apa, kemudian gaji yang kita terima berapa setiap bulannya. Nah, di sanalah penentu apakah pinjaman kita bisa diterima atau ditolak. Nah, jika udah selesai, nanti teman-teman akan diminta juga untuk mengisi berupa nomor kontak darurat, yang mana ini sebagai penjamin untuk teman-teman, karena bisa aja suatu saat nomor kita nggak bisa dihubungi, mungkin ada informasi yang sangat penting yang harus disampaikan sementara nomor kita tidak bisa dihubungi, maka nomor kontak darurat inilah yang akan mereka menghubunginya untuk memberikan informasi yang akan disampaikan kepada teman-teman karena nomornya nggak bisa dihubungi. Jadi silakan masukkan nomor kontak darurat dengan benar dan juga aktif dan juga valid. Nah, langkah terakhir barulah kita menunggu proses verifikasi dari data yang udah kita isi, apakah kita diterima pinjamannya atau ditolak. Jika pinjaman kita diterima, maka nanti akan keluar berapa limit yang cocok untuk kita. Namun jika pinjaman kita ditolak, maka kita masih bisa untuk pengajuan kembali di minggu yang akan datangnya. Nah, silakan teman-teman ajukan kembali jika misalkan pinjaman teman-teman saat ini ditolak. Nah guys, itu review dari saya tentang 360 kredit, yang mana 360 kredit ini untuk proses pengajuannya pun juga sangat simpel, untuk peminjamannya pun juga sangat gampang, dan limit yang diberikan pun juga sangat tinggi. Dan nggak ada di sini sistem deposit atau sistem jaminan, karena sini tanpa jaminan, tanpa deposit di awal atau tanpa agunan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.